Rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tanggal 24 April 2024, kami melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor untuk keempat kalinya di dalam menyiapkan penanganan mudik tahun 2024. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan nanti akan dilengkapi oleh para Bapak Kapolri, Pak Panglima, dan juga para menteri, wakil menteri, dan juga para direktur yang hadir. Pertama, puncak mudik diperkirakan akan terjadi tanggal 5 sampai 8 April 2024. Kemudian Idul Fitri hampir bisa dipastikan jatuh tanggal 10 April 2024. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya kepada Pak Wakil Menteri Agama. Arus balik diperkirakan akan terjadi tanggal 13 sampai 16 April 2024. Jumlah pemudik berdasarkan hasil survei diprediksi akan sekitar 193 juta atau terdapat kenaikan 50% dibanding mudik tahun lalu. Ini nanti Pak Menteri Perhubungan mungkin bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Kemudian untuk Polri telah menyiapkan posko sebanyak 5.784 pos pengamanan, pelayanan, dan pelayanan terpadu, yang pos-posko nanti ini akan dilengkapi dengan satuan-satuan di luar Polri, antara yang ada dari Kementerian Kesehatan, Basarnas, dan BNPB, dan tentu saja juga petugas-petugas di posko-posko di daerah. Kemudian ketersediaan dan distribusi bahan-bahan pokok serta BBM insya Allah cukup dan aman. Nanti penjelasan lebih lanjut kalau rekan-rekan wartawan mendaki bisa hadir, ada Pak Menteri Perdagangan, Pak Dr. Zulkifli Hasan, dan juga Ibu Dirut Pertamina. Kemudian himbauan untuk pemudik. 1. Periksa kelayakan kendaraan pribadi yang akan digunakan. Pastikan bahwa kendaraannya layak dan aman. Kemudian supaya lapor ke RT RW dan petugas keamanan setempat, yaitu Babin Kamtibmas, sebelum meninggalkan rumah. 3. Yang akan bertindak sebagai pengemudi harus dalam keadaan bugar dan istirahatnya cukup. 4. Pastikan BBM terisi cukup. Yang akan lewat tol jangan kehabisan saldo e-tol. Dipastikan saldonya cukup. 6. Isi penumpang jangan melebihi kapasitas. Kemudian yang ke-7, jangan berhenti dan parkir di bahu jalan tol. Banyak sekali terjadi kecelakaan karena parkir di bahu jalan diseruduk dari belakang. Karena itu mohon betul-betul diperhatikan. Kemudian 8, bersegera meninggalkan rest area setelah terpenuhi keperluannya dan istirahat cukup. Jangan berlama-lama di rest area. Karena yang menunggu, yang akan masuk juga berdesak-desakan. Kemudian 9, bagi pemudik dengan sepeda motor, dimohon dengan hormat lagi sangat ikut mudik gratis yang diselenggarakan oleh Polri. Polri menyediakan 1067 kendaraan, kemudian juga semua BUMN, Kementerian Perhubungan, perusahaan-perusahaan, bahkan TNI, Pak Panglima juga menyediakan mudik gratis dengan kapal laut. Semua kendaraan sepeda motor roda 2-nya akan diangkut dengan pengangkut barang, sehingga tidak usah khawatir ketika sampai di daerah tempat tujuan nanti bisa menggunakan kendaraan roda 2 sehingga tidak akan merepotkan. 10.
pemudik yang akan menyeberang hendaknya segera membeli tiket jauh-jauh hari secara online lewat aplikasi Verizi. Dan sementara ini kita putuskan tidak ada pelayanan pembelian tiket di luar online. Karena itu mohon dipastikan semua yang akan menyeberang sudah membeli tiket online. Itulah beberapa pokok dari hasil yang tadi dibicarakan. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Kapolri untuk menyampaikan. Silakan Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menko PMK, Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Panglima TNI, dan para direktur yang hari ini kami undang untuk melaksanakan rapat konsolidasi dalam rangka pengamanan operasi ketupat. Sebagaimana kita ketahui bahwa operasi ketupat tahun 2024 merupakan operasi dalam rangka melayani program arus mudik dan arus balik yang akan dilaksanakan kurang lebih 13 hari mulai dari 4 April nanti sampai dengan tanggal 16 April yang sebelumnya dimulai juga dengan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan nanti pasca dari operasi ketupat pun biasanya kita melaksanakan hal yang sama. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK bahwa mudik tahun 2024 kali ini terjadi peningkatan kurang lebih 56% kalau tidak salah tadi dibandingkan dengan mudik tahun 2023. Artinya tentu untuk mudik kali ini kita mempersiapkan strategi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan, termasuk sebelumnya didahului dengan survei khususnya di jalur yang dimulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur untuk mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki, mulai dari jalur-jalur yang terjadi kerusakan maupun jalur-jalur yang perlu ditambah dengan tanda-tanda ataupun marka jalan, termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi rawan laka. Dan ini menjadi penting karena memang secara statistik terjadi penurunan terkait dengan masalah laka lantas apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Namun demikian, karena yang mudik kali ini meningkat, tentunya kita mengharapkan bahwa laka lantas dan juga kemacetan lalu lintas di tahun 2024 ini betul-betul bisa kita kelola dengan baik. Oleh karena itu tentunya penggelaran pasukan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa hal ini merupakan penggelaran yang cukup besar, kurang lebih 155.165 personil yang terlibat, di mana di dalamnya ada stakeholder terkait sejumlah 69.969 personil. Jadi tadi digelar kurang lebih 5.784 pos yang nanti akan disiapkan untuk memberikan pelayanan, apakah itu yang ada di jalur yang ada di jalan tol, di rest area, dan kemudian yang di arteri, dan juga termasuk jalur-jalur yang kita persiapkan untuk memberikan pengamanan di wilayah-wilayah wisata. Ini pun juga kita persiapkan. Dan kemudian kita juga mengevaluasi buffer zone, khususnya yang akan masuk wilayah penyeberangan ke arah Merak, karena juga ini biasanya potensi terjadi kepadatan sehingga masyarakat mau tidak mau harus menunggu beberapa jam untuk masuk Merak. Tentunya buffer zone juga menjadi evaluasi kami, baik yang mengarah Merak ataupun sebaliknya
dan juga yang ke Tapang Gilimanuk dan sebaliknya. Jadi ini menjadi bagian yang kita persiapkan agar mudik tahun 2024 ini betul-betul bisa berjalan aman dan lancar. Walaupun di satu sisi kita semua tahu bahwa kita juga sedang menghadapi rangkaian operasi Manta Brata terkait dengan masalah gugatan pasca MK, sehingga dua kegiatan ini harus betul-betul bisa amankan. Namun di sisi lain tentunya seluruh kegiatan ini betul-betul bisa kita gelar dan kita kawal dan kita jaga agar mudik tahun ini betul-betul bisa berjalan aman dan lancar. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Pak Menhub, silakan. Terima kasih Pak Menko dan Bapak Menteri Pak Kapolri dan Panglima TNI. Saya hanya menambahkan sedikit, tapi tadi dalam koordinasi Pak Menko dan Pak Kapolri secara detail sudah memberikan suatu rangkaian arahan kepada kita semuanya. Saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan puncak mudik yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Memang benar hari keempat itu ya. Tapi karena kalau hari keempat, 3, 2 itu akan tinggi sekali. Dan oleh karenanya kita menghimbau agar sebagian anak-anak yang sudah libur bisa mudik lebih awal. Ini bisa diberikan suatu komunikasi yang baik dari rekan-rekan wartawan. Yang kedua, seperti tahun-tahun yang lalu, kita memang menghimbau kiranya tidak menggunakan mudik menggunakan motor karena sangat bahaya. Apalagi saya dengar tadi Pak Kapolri, BUMN, dan TNI juga banyak yang memberikan mudik gratis. Gunakan dengan baik. Bagi yang lain, saya memang menghimbau kepada beberapa Kapolda karena pasar tumpah itu selalu menjadi masalah. Oleh karenanya Kapolda di Jabar, Jateng, Jatim harus segera melaksanakan koordinasi tentang itu untuk berkaitan dengan koneksitas laut. Kapolda Kepri, Kapolda Jatim khususnya untuk Madura, Kapolda Kaltim Sulawesi Selatan kiranya memberikan atensi berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir adalah karena Suta dan Ngurah Rai akan penuh, saya mohon kepada Pak Kapolri dan Kapolda Banten dan Kapolda dari Bali untuk memberikan perhatian pada 2 titik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat menjelang Lebaran dan selama bulan suci Ramadan, bahan pokok ketersediaannya lebih dari cukup banyak. Jadi tidak usah khawatir. Membeli seperlunya saja, karena ketersediaan stok beras, gula, ayam, telur, bawang, cabai semuanya lebih dari cukup. Jadi sekali lagi kami menghimbau tidak usah beli berlebih, membeli secukupnya. Itu saja tambahan. Terima kasih. Saya kira dari Pak Panglima, ada yang sampaikan Pak Panglima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI menyiapkan 67.955 personil untuk perbantuan kepada Polri. Kemudian selain personil juga kita menyiapkan KRI jenis LVD yang bisa menampung 500 personil dengan perlengkapannya mungkin seperti sepeda motor. Itu setiap tahun kita perbantukan dari Jakarta, pemudik dari Jakarta menuju ke
Semarang atau Surabaya. Satu kapal KRI itu 500 orang. Kemudian juga kita siapkan Hercules jenis C-130 apabila diperlukan, kemudian juga helikopter, dan di wilayah-wilayah kita siapkan juga mobil derek dan ambulan apabila terjadi pemudik ada yang mogok, kita derek, dan apabila ada yang laka lalin kita bantu dengan ambulan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Ada mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili dari kantor Berita Antara. Tadi kan salah satu himbauan yang Bapak sampaikan adalah tentang penggunaan rest area. Kebetulan kemarin juga di dalam rakor-rakor yang dilaksanakan Korlantas, salah satu permasalahan adalah di rest area itu tadi. Sampai ada yang menyampaikan ada perlu nggak semacam SOP atau aturan untuk batas waktu penggunaan rest area itu 30 menit. Tadi kan cuma sekedar himbauan saja. Apakah nanti di dalam rapat ini sudah disepakati bahwa ada prosedural di rest area hanya 30 menit atau bagaimana? Terima kasih. Untuk rest area sementara tetap ya, jadi maksimum dibatasi 30 menit berada di rest area. Dan kurang dari itu lebih bagus. Dan sekarang ini sedang kita simulasikan fasilitas-fasilitas tambahan, terutama untuk toilet. Ya. Dan toilet ini yang akan kita perbanyak adalah toilet untuk perempuan. Karena yang berlama di toilet itu ternyata perempuan. Jadi mudah-mudahan kasus yang terjadi tahun lalu, di mana berantrian panjang mau masuki rest area yang kemudian mengganggu jalan, itu akan bisa dikurangi untuk tahun ini. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Izin Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Pak, mau penjelasannya juga lebih lanjut soal distribusi BBM, itu seperti apa untuk stoknya, sama untuk Pak Mendak juga Pak, untuk mengantisipasi harga bahan pokok juga biar nggak naik lagi nanti di jelang Idul Fitri, seperti apa Pak? Terima kasih. Silakan, Bu Dirut. Ya, terima kasih. Jadi tahun ini kita prediksi ada peningkatan sampai 56% yang mudik. 71% penduduk Indonesia ini akan melakukan mudik, dan untuk itu Pertamina menambah pasokan yang sangat lebih dari cukup, dan kami pun memantau inventory itu di setiap SPBU berikut per jenisnya, dan itu kita monitor secara real time online sehingga memastikan tidak ada kelangkaan. Untuk itu kepada masyarakat tidak perlu membeli yang berlebihan, secukupnya saja. Dan ada dua ini mungkin yang perlu perhatikan untuk mempercepat proses transaksinya, gunakan yang cashless ya. Kalau menggunakan uang cash kan nanti harus ada pengembalian dan sebagainya, gunakan cashless. Yang kedua, jika ada kendala apapun bisa call ke call center 135 dan kami tentu segera akan merespon. Demikian juga untuk LPG, ini kami pastikan stoknya cukup, lebih dari cukup. Terima kasih. Silakan Pak Menteri Perdagangan. Ya, pertama stoknya cukup, ya banyak. Beras sudah panen, sudah hampir panen raya. Ya, cabai, bawang juga sekarang musimnya bagus. Bahkan dari 100.000 sekarang 35.000 harga cabai, 40.000, bawang juga 30.000, jadi stoknya banyak. Tetapi andai kata, ya, karena dari satu daerah ke daerah lain Lebaran itu bisa mati dan sebagainya, harganya naik, maka kami sudah minta pemerintah daerah untuk mempergunakan bantuan cadang dana tidak terduga itu untuk subsidi transportasinya. Jadi insya Allah selama Ramadan sampai Lebaran harga tidak akan naik. Makasih. Pak Arief, ada tambahan untuk beras? Ini yang beras nih yang penting. Izin Pak Menko menyampaikan bahwa cadangan pangan pemerintah sangat cukup. Hari ini ada 1,2 juta ton. Kemudian tadi Pak Mendak sudah sampaikan ada kerjasama antar daerah.
Pak Kapolri juga sudah mendukung bahwa transportasi yang berkaitan dengan sembako tidak akan terhambat. Jadi panen untuk bulan ini beras 3,8 juta ton, kemudian bulan depan 4,9 juta ton dari kebutuhan 2,5 juta ton. Jadi stok kami pastikan cukup. Terima kasih. Terakhir, silakan yang sebelah sana. Selamat siang Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait tadi Pak Muhajir bilang kalau Idul Fitri diperkirakan jatuh tanggal 10 April. Mungkin apa bisa dijelaskan pertimbangannya apa dan apakah nantinya sidang isbat akan ditiadakan atau bagaimana? Lalu yang kedua terkait ini, saat ini kan banyak bencana khususnya banjir yang terjadi di beberapa daerah, khususnya yang menjadi sorotan Demak saat ini. Dan nanti gimana antisipasi terkait pelaksanaan lebaran dan ibadah untuk daerah-daerah yang terjadi bencana itu. Sama yang terakhir soal ini, untuk Pak Kapolri, apakah nanti akan ada kebijakan untuk e-tol gratis juga bagi para pemudik yang lewat jalan-jalan tol? Sekian Pak, terima kasih. Silakan Pak Wakil Menteri Agama untuk memberi penjelasan. Terima kasih. Untuk sidang isbat tetap kita laksanakan pada tanggal 9 April 2024 dengan mempertimbangkan posisi ketinggian hilal saat itu berkisar antara 4 derajat 52,7 menit sampai dengan 7 derajat 37,8 menit dan elongasi berkisar antara 8 menit 23,08 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Nah, berdasarkan kriteria Mabims bahwa telah disepakati kondisi seperti itu memenuhi kriteria visibilitas hilal Implanul Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6, derajat. Seperti disampaikan Bapak Menko, dengan kondisi seperti itu insya Allah Hari Raya Idul Fitri akan diselenggarakan secara bersama-sama bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Tapi nanti akan kita konfirmasi lagi pada tanggal 9 April untuk melakukan sidang isbat di Jakarta. Terima kasih. Oh iya, terkait dengan beberapa kondisi di daerah yang masih mengalami bencana banjir, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Kankan Menak se-Indonesia. Untuk daerah-daerah yang banjir ini akan dicarikan lokasi yang aman untuk melaksanakan sholat id pada tanggal 1 Syawal yang akan datang. Dan tentunya juga dengan memperhatikan kondisi-kondisi di sekitarnya untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan, yang pertama terkait dengan titik-titik yang masih terendam banjir, karena memang tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa memang cuaca pada saat arus mudik itu kemungkinan ada yang masih hujan dengan taraf sedang dan ada juga yang hujan dengan taraf ringan. Oleh karena itu kita juga siapkan titik-titik alternatif. Ada 115 yang terdeteksi dan kita siapkan 112 titik alternatif. Dan ini tentunya akan kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa menghindari titik-titik yang terendam banjir. Itu yang mungkin nanti akan terus kita sosialisasikan dan menjadi penekanan kita bahwa setiap dinamika yang terkait dengan masalah rekayasa, pengaturan di jalan untuk disosialisasikan, dan ini kami mohon kerjasamanya dengan rekan-rekan semua sehingga semua informasi-informasi yang akan digunakan oleh para pengguna jalan ini bisa terinformasi dan
pengguna jalan bisa memilih kapan akan melaksanakan kegiatannya, kemudian kapan harus beristirahat, ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, tentunya kami memiliki sistem bekerja sama dengan Jasa Marga untuk menghitung jumlah pengendara yang melalui jalur tol. Pada saat tertentu kita tentu akan melakukan rekayasa mulai dari kontraflow, kemudian one way, ganjil genap dan seterusnya. Dan di saat-saat tertentu, manakala memang arus yang masuk di jalur tol sudah sangat luar biasa, ada wilayah-wilayah yang tentunya berdasarkan rapat kita dengan Dinas Jasa Marga, kita akan bebaskan untuk beberapa waktu untuk jalur-jalur tol apabila memang kapasitasnya sudah melebihi dengan dari apa yang dikriteriakan. Mungkin itu sebagai tambahannya. Terima kasih. Untuk berkaitan dengan banjir, saya kira Bu Kepala BMKG untuk bisa menjelaskan secara singkat. Saya persilakan, Bu. Mohon izin, jadi untuk banjir, potensi banjir, kami sudah mengantisipasi. Mohon juga para pemudik terus monitor aplikasi Info BMKG dan juga Inaris dari BNPB, Info BMKG dari BMKG, dan segera begitu terdeteksi peluangnya, kami segera koordinasi dengan BNPB, PUPR, BPBD untuk mencegah pengaturan agar tidak banjir, dan juga kami siapkan teknologi modifikasi cuaca. Namun yang lebih penting terus monitor informasi tersebut agar ibu bapak dapat melakukan perencanaan menghindari zona-zona yang rawan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dirut BMKG. Mengenai tol gratis, yang gratis untuk yang tol fungsional. Kalau yang sudah komersial, kemungkinan akan ada diskon seperti tahun lalu, hanya kita belum koordinasi, belum bicarakan dengan pihak operator. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak Badan Pengelola Jalan Tol, Jasa Marga, dan operator-operator yang lain. Tunggu, mungkin dalam waktu dekat nanti akan bisa kita umumkan. Terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.